إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita berada di salah satu riyadun min riyadil jannah, salah satu majelis ilmu yang disifati oleh Rasulullah SAW seperti taman dari taman-taman surga, yang mana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dari majelis ilmu agama adalah nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan jiwa. Bagi yang menginginkan ketenangan jiwa, maka itu ada di majelis-majelis ilmu agama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka yang berada di majelis ilmu agama diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merindukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berharap menjadi salah satu hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah, maka hendaklah kita sering-sering menggunakan waktu kita untuk bermajelis ilmu agama, yang di dalamnya disebutkan di situ firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di majelis ilmu agama yang sekarang kita berada di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita di sisi makhluk yang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, jikalau nama kita disebutkan oleh orang yang mulia, seorang pemerintah, mungkin jadi kita akan sangat bahagia. Saking bahagianya akan terasa penuh dada ini dengan kebahagiaan. Bagaimana lagi kiranya yang menyebut-nyebut nama kita adalah Rabb, pencipta dan pengatur seluruh isi alam semesta. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempelajari ilmu agama ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bab yang lalu adalah bab tentang jazirah Arab di masa jahiliyah. Disebutkan di situ bagaimana akhlak mereka sebelum kedatangan Islam. Mereka sibuk dengan minuman-minuman keras, sibuk dengan perjudian. Mereka membunuh anak-anak wanita mereka karena menganggap anak wanita itu hanyalah beban dan anak-anak wanita itu hanyalah aib bagi keluarga, dan banyak lagi akhlak-akhlak jelek yang ada pada mereka orang-orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma min jihatil akhlaq, adapun dari sisi akhlak, fakanat fihim adwa'un wa amradun mutaassilah,
Maka mereka, di tengah-tengah mereka itu, pada diri mereka ada berbagai macam penyakit yang sudah mengakar. Penyakit yang sangat-sangat sulit untuk dihilangkan dari diri mereka. Itu sebelum kedatangan agama Islam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, salah satu contohnya adalah minuman keras, khamr, sudah mendarah daging di sisi mereka. Sudah dari bapak-bapak mereka terdahulu suka dengan minuman keras, dengan yang namanya khamr, sesuatu yang dapat menghilangkan akal manusia. Saking sulitnya mereka melepaskan dirinya dari khamr, sampai pengharuman khamr itu tidak secara langsung, bertahap dibuat Allah Subhanahu wa taala. Dari yang awalnya dibolehkan, kemudian setelah itu dijelaskan di situ ada manfaat tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian dijelaskan oleh Allah bahwasanya itu diharamkan di sebagian waktu, kemudian dibolehkan di waktu yang lain. Kemudian datang pengharuman secara tegas. Kenapa demikian? Karena memang minuman keras itu adalah minuman kebanggaan mereka. Kalau ada tamu yang datang, maka minumannya adalah minuman khamr. Baik itu dari khamr yang terbuat dari kurma atau khamr yang terbuat dari anggur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu saqil qaum fi manzili Abi Talha." Aku dahulu adalah tukang tuang minuman keras di rumahnya Abu Talha. Abu Talha adalah ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia adalah tukang tuang minuman keras. Wa kana khamruhum yawma idzin al-badikh atau kama qala. Minuman mereka pada hari itu terbuat dari anggur yang dibusukkan. Kemudian tiba-tiba datang wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadin yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Ternyata pada hari itu adalah hari pengharuman khamr. Datang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan seorang penyebar berita untuk berkeliling kota Madinah menyebarkan bahwasanya khamr itu telah diharamkan secara mutlak. Tidak ada lagi tawar menawar di situ. Abu Talha dengan keimanan yang besar, ketika dia mendengar bahwasanya khamr itu telah diharamkan secara mutlak, sebelumnya dijelaskan oleh Allah bahwasanya khamr itu halal min thamaratin wa min thamaratin nakhili wal a'nab, kata Allah. Ada dari buah nakhil, buah kurma, a'nab, buah anggur, tattakhiduna minhu sakaran. Kalian boleh jadikan itu minuman yang memabukkan. Itu awalnya dahulu. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Kalian bisa jadikan dua buah-buahan itu menjadi rezeki yang baik. Bisa kalian jadikan khamr juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Di dalam hal yang seperti itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan khamr itu sesuatu yang keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Karena orang kalau sudah minum minuman keras, akalnya tertutup, maka dia bisa berbuat hal-hal yang tidak bisa dia buat sebelum minum minuman khamr. Dia bisa berzina dengan orang lain, dia bisa membunuh, dia bisa mencuri, ya, termasuk juga dengan khamr. Yang semisal dengan khamr adalah narkoba. Karena khamr itu maknanya adalah sesuatu yang bisa menutupi akal, menghilangkan akal sehat. Termasuk di dalamnya narkoba. Jadi jangan kita kira khamr itu terbatas dengan minuman, cairan, tidak. Tapi segala yang menutup akal sehat seorang hamba
itu dikatakan khamr di dalam agama Islam. Jadi dahulu khamr ini adalah minuman yang sangat luar biasa di sisi mereka. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manfaatnya sedikit, kemudian mudaratnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan kepada mereka yang bertanya bahwasanya di dalam khamr itu ada manafi', ada manfaat untuk menghangatkan badan, ya, untuk membuat kita lebih terjaga, lebih sadar. Kemudian wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa yang terdapat di dalam khamr itu lebih besar daripada manfaat yang terdapat di dalamnya. Kerusakan yang dibuat oleh khamr itu lebih besar. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Uthman ibn Affan mengenai kerusakan khamr. Uthman ibn Affan bercerita bahwasanya dahulu ada orang yang hidup sebelum kalian, kata Uthman ibn Affan. Orang ini adalah seorang abid. Artinya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah adalah orang yang sangat takut dengan dosa. Ahli ibadah ini, kata Uthman ibn Affan, ternyata orangnya tampan, ganteng, membuat seorang wanita pelacur tergoda dengannya. Sehingga wanita pelacur ini membuat siasat, membuat perangkap. Bagaimana caranya agar saya bisa berhubungan badan dengan laki-laki ini? Akhirnya dia buat strategi dan itu hasil daripada bisikan syaitan. Dia perintahkan pembantunya untuk manggil ahli ibadah itu ke rumah. Dengan suatu alasan yang dia buat. Bahwasanya kami ingin menjadikan engkau sebagai saksi. Akhirnya dipanggillah laki-laki itu. Begitu sampai ke dalam rumahnya, dikunci semua pintu rumahnya. Sehingga laki-laki itu tidak bisa keluar. Kemudian ahli ibadah ini berkata, kemudian pelacur ini berkata, saya memanggilmu ke sini bukan untuk menjadikanmu saksi, tapi saya ingin engkau berhubungan badan dengan saya. Kamu punya 3 pilihan, kata wanita itu. Yang pertama, ini cerita dari Uthman ibn Affan, orang yang jujur. Kata Uthman ibn Affan menceritakan kisah ini. Yang pertama, kamu berzina dengan saya, atau yang kedua, kamu bunuh anak bayi ini. Yang ketiga, minum khamr. Sehingga ahli ibadah ini, dia merasa khawatir. Kalau nanti dia menolak, akhirnya perempuan ini berteriak, akhirnya bisa jadi dia dihakimi massa. Sehingga dia memperkirakan mana yang lebih kecil mudaratnya dari 3 pilihan ini. Ahli ibadah itu berkata, adapun berzina saya tidak mau. Membunuh pun saya tidak mau. Tapi kalau khamr, mungkin. Akhirnya diteguknya 1 teguk, kemudian ternyata nikmat dia rasa. Ditambah tegukannya, kemudian ditambah lagi, hingga pada akhirnya hilang akalnya. Disitulah dia melakukan 3 dosa sekaligus. Dia merasa khamr itu ringan. Padahal khamr itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ummul khaba'ith, biang atau sumber dari segala macam keburukan. Akhirnya dia pun berzina dengan wanita tadi, dan dia membunuh bayi tersebut, dan dia melakukan dosa minum khamr. Jadi dia merasa bahwasanya minum khamr itu sesuatu yang lebih ringan di antara dosa-dosa, padahal luar biasa. Orang kalau sudah minum khamr berani membunuh, berani begal, berani dia mencuri, berani dia berzina. Sebagaimana yang sudah pernah mungkin kita ceritakan di majelis ini juga, ya, atau di majelis yang lainnya, ada seorang pria ketika itu mau masuk bulan Ramadan. Saya buat kajian dengan tema bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Dia hadir ketika itu. Kita cerita bagaimana kita bawakan hadis tentang mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kajian, dia pegang tangan saya, kemudian dia menangis. Dia katakan, saya ingin cerita, Ustaz. Kita bingung, ini mau cerita apa? Ya, kok sedih kali rasanya. Dia katakan, baru aja tadi malam, semalam katanya, saya melakukan satu dosa. Apa itu? Katanya, saya minum minuman keras. Ketika saya pulang ke rumah, saya buat sesuatu yang sambil menangis dia, yang sangat-sangat tidak masuk akal. Saya malu untuk menyebutkannya. Wallah alam apa itu. Dan saya pukuli keluarga saya di rumah. Semua hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa dilakukan hasil daripada minuman khamr. Kira-kira saya ada taubatnya? Tentu saja. Ya, ketika dia minta solusi kepada kita, kita kasih solusi. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang buat dosa di siang hari mau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang buat dosa di malam hari diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Dan jangan dekati lagi tempat yang buruk itu, jauhi teman-temanmu yang buruk. Kita katakan seperti itu. Hadiri kajian-kajian ilmu yang seperti ini. Wallah alam, apa perbuatan dosa yang luar biasa yang dia lakukan sampai dia malu menyebutkannya? Ya, wallah alam bisawab. Yang jelas, sebagaimana yang diceritakan oleh Utsman ibn Affan, hasil daripada minum minuman keras yang menghilangkan akal, dia berani berzina, dia berani membunuh. Itu hasil dari minum minuman keras. Oleh karenanya Utsman ibn Affan mengatakan setelah menceritakan hadis tersebut, fajtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamr, kata Utsman ibn Affan. Kenapa? Fa innaha wallah, karena sungguh demi Allah, khamr itu la yajtami'ul imanu wa idmanul khamri, tidak akan terkumpul iman di dalam dada seorang hamba, tidak akan terkumpul iman dan juga candu terhadap khamr di dalam dada seseorang. Illa la yushiku ay yukhrija ahaduhuma sahibah. Melainkan pasti salah satu di antara keduanya saling menolak satu sama lain. Kalau orang yang beriman pasti dia menolak minuman keras, khamr. Kalau dia punya iman. Kalau dia pecandu narkoba, pasti dia menolak iman masuk ke dalam hatinya. Sulit orang-orang yang sudah minum minuman keras itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lalai dari waktunya, dia akan lalai dari hak-hak yang harus dia tunaikan, bahkan dia berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah ibu, ummu artinya ibu. Ibu dari segala macam kebusukan. Berarti ibu adalah yang melahirkan anak. Itu adalah dosa yang dapat melahirkan dosa-dosa yang lain, kata Rasulullah SAW. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang minum minuman keras atau yang memakai narkoba dan yang sejenisnya yang menghilangkan akal, tidak diterima salatnya selama 40 hari, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu, fa immata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Orang yang dia mati dalam keadaan di lambungnya masih ada sisa dari khamr, dia mati seperti matinya orang Arab jahiliyah terdahulu. Orang jahiliyah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerikan minuman keras ini. Tapi dahulu di Jazirah Arab sebelum Nabi SAW diutus, minuman keras itu sesuatu yang sudah mengakar di tengah-tengah mereka. Sulit untuk dihilangkan. Itu adalah minuman khasnya mereka. Kalau tamu datang nggak ada minuman khamr, ini nggak memuliakan tamu namanya. Ya, sampai-sampai kata Anas bin Malik tadi di awal kisah, saya tukang nuangkan khamr kan.
Tapi tiba-tiba datang perintah tentang pengharamannya. Kemudian Abu Talha dengan keimanan yang kuat memerintahkan saya untuk menuangkan khamr yang ada di rumah. Fajarat fisikakil Madinah. Mengalirlah minuman keras itu di jalan-jalan kota Madinah. Menandakan apa kata para ulama? Bahwasanya penduduk kota Madinah setiap rumah memiliki khamr. Sampai banjir. Berarti setiap rumah punya kendi-kendi yang diisi di situ minuman keras. Sampai jalanan kota Madinah itu banjir, becek. Berarti ya menandakan minuman keras itu sangat banyak di rumah-rumah mereka. Itu adalah orang Arab jahiliyah terdahulu sebelum datangnya Islam. Sangat mengerikan. Jadi jangan sampai kita setelah datangnya Islam membiarkan minuman keras itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Hendaknya jikalau kita memiliki kemampuan diingkari. Kenapa? Karena apabila sudah ada dosa di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka terang-terangan melakukannya, maka pada saat itu kita bisa terancam dengan datangnya azab secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Maka oleh karenanya ini sesuatu yang sangat mengerikan. Wa asbabuha fasyah. Dan sebab dari penyakit ini melekat erat di tubuh mereka karena itu sudah sangat tersebar luas. Di antaranya syurbul khamri, minum minuman keras. Wa kana syurbul khamri wasi'asy syuyu'. Dan dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus menjadi Nabi, syurbul khamri, minuman keras itu, minuman khamr itu wasi'asy syuyu', tersebar luas. Semuanya boleh minum. Anak kecil, orang tua, perempuan, ya laki-laki, semuanya boleh minum. Tamu diminum. Syadidar rusukhi fihim. Minuman keras itu sudah sangat melekat kuat di tengah-tengah mereka. Yang tadi kita jelaskan, pengharumannya itu tidak secara langsung. Karena Allah Zat yang Maha Tahu mengetahui bahwasanya khamr itu sangat sulit untuk mereka hilangkan. Itu minuman yang sudah menjadi adat istiadatnya mereka. Minuman yang menghilangkan akal tersebut. Sehingga tadi pengharumannya bertahap. Pertama dihalalkan, kemudian dijelaskan di situ manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak. Kemudian yang ketiga dijelaskan bahwasanya boleh, tapi di saat tidak waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti di luar dari itu masih boleh. Ada keringanan. Kemudian yang keempat, ayat yang sangat tegas mengharamkan khamr secara mutlak setelah Allah melihat hati-hati kaum muslimin ketika itu siap untuk menerima pengharaman khamr. Allah Zat yang Maha mengetahui menurunkan ayatnya dengan tegas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, wal maisir, perjudian, wal ansab, persembahan yang diberikan kepada berhala, wal azlam, dan juga mengundi nasib baik dan buruk dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah keburukan dari amalannya syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Karena yang setan inginkan dari minuman keras dan perjudian itu adalah adanya munculnya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kalian. Kalau sudah main judi katanya,
maka akan saling benci satu sama lain. Ya, karena harta yang tadinya kita pegang tiba-tiba berpindah ke tangan orang lain. Bahkan mungkin ada niatan untuk merampas kembali harta itu. Mungkin jadi dengan menghilangkan nyawa orang yang memenangkan harta kita. Dan itu terjadi di tengah-tengah orang Arab terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh syaitan dari khamar, perjudian, adalah munculnya kebencian, permusuhan di tengah-tengah kita. Wa yasuddakum 'anis shalah, wa yasuddakum 'an dzikrillah, menghalangi kita dari mengingat Allah. Betapa banyak orang-orang yang kita lihat di sekitar kita main judi, minum khamar, waktunya mereka habiskan kemana? Bergadang. Karena main judi itu asik. Iya. Berani mereka mencuri karena main judi. Untuk main judi online atau main judi offline yang langsung duduk dengan teman-teman, asik itu. Di setiap dosa ada kenikmatannya tersendiri. Ya, kita melihat orang-orang benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddakum 'an dzikrillah. Khamar, perjudian itu menghalangi kita dari mengingat Allah. Yang kita lihat yang mereka lakukan bergadang. Ya, kadang-kadang sudah nggak ada modal, atur siasat gimana caranya mencuri agar ada modal lagi untuk main judi, karena nikmat main judi itu. Demikian pula dengan orang-orang yang minum khamr. Kita lihat bergadang sambil nonton, sambil gibah, sambil melakukan hal-hal yang lain sebagainya. Wa 'anis shalah. Kita lihat orang yang main judi nggak ada sholat itu. Ya, kalaupun dia sholat, mungkin sholatnya terlambat. Kalaupun dia sholat, kadang sholatnya di rumah. Padahal kalau laki-laki wajibnya di masjid. Orang-orang yang sibuk dengan khamar dan juga perjudian, rata-rata seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anis sholati fahal antum muntahun? Maukah kalian berhenti? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahaddatsa 'an mu'aqaratiha wal ijtima'i 'ala syurbiha syu'ara. Para ahli syair bercerita tentang betapa candunya orang-orang Arab jahiliyah dengan khamr. Mereka menyebutkan, membuat bait-bait syair tentang kebiasaan orang Arab yang berkumpul untuk minum minuman keras. Itu dahulu orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kathurat asma'uha wa sifatuha fi lughatihim. Nama-nama dari khamr itu sangat banyak dan sifat-sifatnya juga sangat banyak di dalam bahasa mereka. Sesuatu kalau namanya udah banyak, berarti itu sangat sering disebut oleh mereka, sangat dicintai oleh mereka. Kenapa? Karena namanya udah sangat banyak. Ada jenis ini, jenis itu. Kalau yang jenis ini rasanya begini, kalau yang jenis itu rasanya begini, kalau yang ini maka dia begini dan begini. Ya, mereka sangat mendalami tentang yang namanya khamr. Itu orang-orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita sambung setelah salat ya. Dah masa ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.